Gusti Dewa Ciatiraja ing wanati lenggana hanapi pirawastu sadengah karana lopto. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil dan sembahyang di Pura Medang Kemulan, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Kula nuwun Romo. Yeah. Baiklah Romo, izin nggih Santi meminta ilmu, nunas ilmu di Pura Medang Kemulan Gresik, Jawa Timur yang sudah sangat terkenal nih di Indonesia, karena ini Santi anggap Pura Bhinneka Tunggal Ika Romo. Nah Romo, tadi kan ada acara melaspas karena ada candi. Nah ini tadi dalam rangka apa melaspas candi ini Romo? Segera. Om Swastiastu. Atas restu Brahman, para dewa leluhur. Adapun acara yang tadi dilaksanakan adalah persembahyang bersama. Dan sekalian untuk upacara penyucian wewangunan yang telah dibuat atas restu leluhur. Kebetulan di malam 1 Syuro Romo mendapat amanah dari seorang bante maupun umat yang dari wihara tentang linggih beliau, arcanam beliau yang begitu luar biasa, yaitu arcanam Dewa Brahma. Sehingga pada saat itu atas restu yang lelangit dijodohkanlah Pura Medang Kemulan dengan arcanam itu. Adapun sejarah arcanam itu sudah ditemukan di tempat Sungai Badas di Jombang. Itu sekitar 20 tahun yang lalu. Sebenarnya ada 2 arca ditemukan, satu hancur, yang satu bisa diselamatkan. Sehingga seiring dengan waktu ditemukan sama namanya Pak Sugiharto almarhum. Kemudian anaknya bisa hadir dalam acara ini dan keluarganya bisa hadir dalam acara untuk pemelaspasan linggih tempat arcanam dari Dewa Brahma itu. Berarti yang melingkih di candi yang anyar niki Dewa Brahman berarti nggih? Dewa Brahma. Dewa Brahman. Karena konsepnya Pura Medang Kemulan dia terlepas dari sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan, yaitu Trimurti. Brahma, Wisnu, dan Siwa itu sendiri. Sedangkan linggih-linggih Siwa sudah ada di tempat Pura Medang Kemulan, termasuk Dewa Wisnu pun sudah ada. Untuk yang di Bejinya nih. Di Beji. Sedangkan untuk Dewa Brahmanya belum. Sehingga ini bukan suatu kebetulan, memang sudah kita yang leluhur untuk melengkapi linggih-linggih yang ada di Pura Medang Kemulan dengan Trimurtinya. Sehingga ini merupakan sudah jodoh dipertemukan Romo sama orang-orang yang begitu hatinya mulia, umat sedharma semuanya, Bhakta Nusantara, berbagai bentuk agama keyakinan. Kita di sini bukan karena agama murni, tapi karena konsep leluhur yang ada di seluruh Nusantara. Itu acara pemelaspasan ini pun kami Romo laksanakan harinya, beliau yang nonton harinya. Ini pas hari Kamis ya Kliwon, kalau tidak salah, dan benar-benar tempat beliau yang menentukan. Nah, ini itu anugerah luar biasa. Kami Romo Bunda dikasih kesempatan sama Yang Lelangit untuk membuat tempat suci beliau. Baiklah Romo, ini kan Santi juga melihat untuk di sini, apalagi Romo di Pura Medang Kemulan gini. Ini mungkin topik di luar melaspas nggih. Apa sih yang melandasi Romo ini? Karena kan pura itu identik dengan Hindu ya. Tapi kan tadi Santi lihat ada yang sembahyang pakai hijab, ada juga dari agama lain Buddha dan lain-lain. Apa yang membuat Romo bisa merangkul seluruh umat beragama untuk ada di Pura Medang Kemulan ini? Sebenarnya Romo ini tidak sebenarnya membuat desain untuk merangkul segala bentuk, namun ini sudah merupakan esensi dari kehidupan di Nusantara. Tatkala kita bicara leluhur, berarti kita semua saudara. Nah, agama itu kan ageman. Hanya menuju kebaikan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tujuannya satu, kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kita
menuju bersama pencipta, berarti Tuhan itu satu. Nah, kita kan mungkin punya Tuhan masing-masing. Itulah kita merasa bersaudara sepanjang kita lahir di Nusantara ini, berarti kita bersaudara. Artinya di konsepnya leluhur di sini. Kata bicara leluhur, udah tidak ada agama lagi sebenarnya. Hanya satu keyakinan kita, itu memuliakan para leluhur kita telah melahirkan kita berbagai bentuk agama dan keyakinannya. Sudah barang tentu agama ini baru datangnya, tapi Nusantara sudah zaman dahulu kala sudah punya peradaban tentang konsep leluhur itu sendiri. Baiklah, luar biasa. Satu lagi pertanyaan Romo, ini yang Santi anggap luar biasa sih, karena kan tadi habis persembahyangan biasanya Santi kan kalau sembahyang ya udah langsung keluar setelah sembahyang itu kan. Nah ini tadi kenapa ada konsep umat itu baris dan sembah bakti kepada pemuka agama, dan Romo juga nggak hanya sekedar salaman aja, tapi memberikan nasihat, memberikan doa, memberikan kekuatan spiritual. Apa yang melandasi Romo untuk memberikan kekuatan spiritual secara personal nih, bukan secara umum guys. Tadi kan Romo juga Dharma Wacana dan tapi ini secara personal satu persatu. Apa yang melandasi Romo seperti itu? Itulah mungkin karena kecintaan kita semuanya, kasih sayang kita semuanya, dan kita bisa bakti bersama-sama di tempat suci beliau. Nah 3 dimensi ini jalan, baik yang muput, baik yang umatnya, baik beliau yang ada di alam sana, semuanya satu dimensi. Nah tatkala kita berada di tempat suci, ayo kita semuanya berlaku bahwa kita semuanya sama di mata Tuhan. Kita tidak boleh membedakan lagi suku, agama, ras, tua, muda, kaya, miskin. Ya, kita harus benar-benar di hadapan beliau hening kita. Hening, mohon panugeran beliau kepada kita semuanya. Tatkala kita bisa menjaga kesucian kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan di tempat suci Astungkara, disitulah menjadi suatu kesinambungan di antara kita yang ada di pura itu, baik para pemuputnya, baik umatnya, maupun yang kita puja, yaitu Ide Sang Yang Dewasa, Isti Dewata, maupun para leluhur kita yang ada di Parayangan. Sehingga sungkeman ini benar-benar dari hati mereka sendiri, bukan suatu kewajiban, kepatutan Romo harus tidak ada. Intinya itu kesadaran umat yang begitu luar biasa. Dan Romo sebagai orang tua, baik bundanya sebagai ibunya mereka yang selalu memberikan tuntunan, dan mereka pun selalu melaksanakan suatu pengayaan juga luar biasa. Makanya sinergi ini begitu luar biasa. Baik umat, Romo, bunda maupun yang di atas, kita mau menyatu di situ tanpa perbedaan Astungkara. Istilah kemurnian akan terwujud dan kasih sayang beliau akan kita dapatkan untuk kita semuanya yang ada di tempat pura itu. Baiklah, itu yang Santi sangat penting juga. Jadi mungkin ini juga nanti dilihat oleh dari beberapa pura yang cukup banyak, pemuka agama dan lain-lain. Jadi ketika umat dan masyarakat untuk datang ke pura itu kan dengan perasaan penuh harapan kepada Tuhan kan. Jadi harus ada ketika pulang itu harus ada value apa yang kita dapat. Kita nggak, Santi sendiri ini contohnya Santi pribadi. Santi nggak hanya cuma ngaturin ngaturin Banten atau sajen, setelah itu sembahyang pulang nggak. Tapi dari Romo ini memberikan contoh yang mungkin bisa dicontoh oleh pemuka agama lain, bahwasanya umat ini butuh pembimbing loh, umat ini butuh semangat loh, karena umat ini menganggap pemuka agama itu kan seperti orang tua gitu Romo. Jadi yang bisa membimbing, yang memberikan nasihat, yang bisa merangkul tanpa sekat, tanpa melihat oh ini dari golongan apa sih, ini dari ini apa sih, tapi benar-benar dirasakan pemuka agama itu hadir, nggak sekedar untuk ampureng untuk sekedar muput saja, tapi Romo bisa memberikan contoh leadership yang luar biasa untuk benar-benar hadir di masyarakat. Oh ternyata ada pemuka agama yang peduli sama saya ya, oh ada pemuka agama yang memang bisa memberikan semangat, karena mungkin dilihat hanya beberapa detik aja untuk sembahyang, sungkeman, dan bunda tadi merangkul, memberikan nasihat, tapi itu sangat berkesan bunda, selama perjalanan hidup manusia itu pasti akan diingat, oh ya semangatnya bunda, oh seperti itu yang mungkin akan memberikan nilai value kepada umat dan masyarakat, khususnya Santi yang hadir di sini, seperti itu. Baiklah Romo, nunas doanya, pesan-pesannya dulu kepada generasi muda Hindu khususnya, atau kepada umat masyarakat semuanya, dari lintas agama, dari pesan untuk Romo bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama.
Ya, untuk semuanya para bakte Medang Kamulan yang ada di seluruh Nusantara, mari kita jaga kebersamaan kita, mari kita jaga nama baik kita. Hindu adalah tidak pernah memberatkan. Hindu sangat mulia, apapun juga Hindu adalah agama yang sangat fleksibel. Intinya apapun kemampuan kita, persembahan kita, semuanya lah utama. Yang penting jaga hati kita, kemudian kita, kalau sudah kita sujud kepada beliau, kita berusaha untuk hening. Mungkin itu aja pada pesan Romo, untuk selalu menjaga keperbedaan kita, berbagai bentuk agama, keyakinan. Kalau dilandasin rasa persaudaraan, astungkara, semuanya akan bisa kita rasakan kedamaian, kebahagiaan, baik di semesta ini maupun di alam kedepannya nantinya. Mungkin itu aja yang bisa Romo sampaikan. Terima kasih banyak kepada umat seluruh Nusantara berbagai agama dan keyakinan, bila bisa menyatu di Pura Medang Kamulan. Rahayu, 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 sagung dumadi.